Well now, selamat malam semuanya. So, how's about your portfolio? Aman gak? Lima menit lagi, mungkin kita mulai ya. Masih semangat gak nih? Atau udah lemes? Atau fine-fine aja? Atau justru malah semangat? Kalau saya sih malah semangat ya. Merah wajar. PTR oke, nanti kita bahas. Nanti sebenarnya hari ini temanya itu kan saya mau kasih edukasi gimana cara saya buat plan, gimana saya lihat saham. Terus banyak yang nanya kemarin kenapa bumi bisa bener pas mantul di 430 ya. Nah, terus ada yang marah juga, ngamuk. Ini mah teori lama, ini mah katanya teori lama, jangan sok-sok pakai ubah-ubah nama padahal nggak ada masalah. Namanya juga lucu-lucuan kan. Saya juga nggak bilang ini punya saya atau yang lain gitu loh. Jadi kalem aja, santai, jangan terlalu marah-marah, oke? Bumi hari Senin harusnya sih menurut saya naik karena yang beli asing ya. Gempa bumi. I think Inet Wi-Fi itu masih belum kemana-mana dulu, masih santai aja. Raja Ratu mungkin masih bisa koreksi lah harusnya. Yeah, I will focus on my education, my teknis lah untuk using technical analysis secara simple. Sampai kapan nih ISG bullish? 2026 masih bullish. Ayam bagus sih, lucu ayam. Saya tidak bahas saham ya di sini ya. Jadi if you want a stock pick, better you focus on the structure. Untuk insight komoditas, insight kali bukan insight. Ya nggak, boleh jujur nggak? Aku kasih tamparan sedikit nih. Kalau kalian yang muncul-muncul di live kemudian nanya stock pick, Padi gimana, Asa gimana, PTRO gimana, most likely kalian tuh susah bertahan loh di market. Karena kalian nggak punya conviction sendiri. Kalian nggak punya view sendiri. Jadi kalian beli tuh karena ikut orang. Kalian beli karena, oh katanya ini bagus. Oh ini juga beli, ya udah saya beli juga deh. Lalu agak goyang, takut, bingung mau ngapain. Nah gitu. Bener nggak? Nah karena itu, saya buat live ini. Kalau saya buat live yang setiap hari bahas emiten, kalian nggak akan dapat apa-apa. Benar kalian seneng, salah kalian marah-marah, gitu doang sampai 10 tahun ke depan. Jadi ya itu alasan saya live malam ini dan kenapa saya pilihnya tuh weekend yang mungkin agak sepi. Semoga yang lihat, yang nonton Sabtu, kan Sabtu banyak yang jalan-jalan ya. Semoga yang nonton ya itu artinya orangnya benar-benar serius gitu. Masuk, Mina gimana, Padi gimana, PSKT gimana, Raja gimana, Ratu gimana. Oh berarti kalian gak punya dasar analisa dong. Ratu punya siapa, supportnya berapa, blocksumnya gimana, flownya gimana, modal foreign gimana, laporan keuangan dia gimana, flow Konglo gimana, soal MSCI float gimana, kalian nggak ngerti itu. Nah, makanya kalian nanyanya langsung ke emiten. Nah, itu yang buat kalian nggak bisa berhasil tuh. Kalau saya langsung jawab kalian, oh Raja masih bagus, mungkin kesekian, nanti bakal kesekian, kalian jaga di sekian. Oke, kalian dapat, habis itu kalian bulan depan kalian bingung, kalian bakal beli saham lain, koreksi, bingung juga. Nanti nanya lagi, Arto gimana kok? Ah, gitu terus. Siklusnya muter terus, ngulang terus. Nah, ujung-ujung you are nothing gitu loh, nggak ada value-nya kalian di stock market jadinya gitu.
That's why I make this YouTube, make this live gitu loh. Ahab gimana kok? Nah, nggak tahu, Ahab itu mesti right issue, mesti naikin equity minimal ke berapa, karena dia akan masuk ke ranah minimal market cap kesekian, karena insurance itu aturan dari pemerintah, kalian nggak tahu, nanya gitu. Nah itu problem di kita tuh. Karena itu begitu, nanti minggu depan saya live begitu lagi nanya, harta kok gimana gitu, gimana masalah tuh. Itu jadi problem buat kalian. Pack gimana kok gitu, beli gitu, ya kan. Kasihan. Trin kok gimana, boleh beli nggak? Kasihan. Saya lebih kasihan sama kalian kalau kalian begitu terus. Bumi besok HK nggak? Kasihan, saya kasihan sama kalian jujur. Oke. Sekarang saya mute. Nah, just look at this. Oke. So, honestly, pertama saya bahas IHSG dulu. IHSG berada dalam uptrend channeling secara MACD, oke? Secara teknikal. Cuman sayangnya kenaikan IHSG yang over ini, yang black ini tidak terjadi dengan volume yang kuat, oke? Dan ini bisa kita asumsikan sebagai false break. Nah, teman-teman perhatikan, sudah sejak tahun lalu ketika IHSG terdapat hammer, di sini hammer, di sini hammer, oke, di sini hammer, di sini hammer, di sini hammer. Nah, biasa setelah itu yang terjadi adalah rebound. Nah, apa yang akan terjadi dengan IHSG besok? Honestly, kalau saya perhatiin ya, kemarin net foreign sell di IHSG itu nggak gede sebenarnya. Let's take a look. Kemarin nggak bisa lihat di sini ya. Net foreign sale itu kalau nggak salah sekisaran 100-an miliar, dan itu quite small kalau dibandingkan dengan koreksi IHSG yang hampir 2% ya. Dan ini IHSG juga udah nutup gap, closingnya hammer. Maka di view saya nanti Senin IHSG itu hijau. Hijaunya mungkin agak tebal, 0,7%, 0,8%. Nah ini IHSG kan yang pertama nih, yang sempat minus 1% ya, gap down itu cukup dalam ya koreksi, lalu makin lama makin kurang. Lalu alasan kenapa IHSG koreksi adalah karena pada 30 Januari nanti MSCI akan mengumumkan, ingat ya kalimat yang saya gunakan, kata yang saya gunakan adalah mengumumkan, bukan memutuskan. Mengumumkan akan menggunakan metodologi baru dalam perhitungan free float-nya apa enggak. Nah, kenapa ini penting? For your information, saat ini di IHSG itu ada 160 triliun dana fund yang mengikuti MSCI. Itu data resmi. Kalau dibanding dikalkulasi dengan ETF dan PI luar yang tidak resmi, saya proyeksikan itu kurang lebih ada 200 triliun rupiah. Ketika IHSG terkoreksi dalam sekali di tahun 2025 sampai April, atau kita ambil 2024 deh, kalian tahu nggak outflow IHSG berapa? Itu kisaran 40 sampai 50 triliun. Nah, sementara jika MSCI nanti pada 30 Januari mengumumkan akan menggunakan free float baru, ada potensi outflow option 1 dan option 2. Option 1 itu ada hanya corporate, option 2 corporate dan others. Apa itu bedanya? Option 1 itu corporate, itu artinya yang benar-benar hanya yang pakai nama PT, itu tidak dimasukkan sebagai free float, dan itu problem. Kalau di option 1 itu kurang lebih harusnya 10 triliun atau 12 triliun, 10 sampai 12 triliun outflow. Kalau option 2 corporate and others, dia nggak mau pusing gitu ya, itu sampai 30 triliun. Dan itu bakal diimplementasikan, jadi pengumuman Januari diimplementasikannya sampai Mei. Kenapa Mei? Karena memang setiap tahun agenda MSCI di bulan Mei itu adalah rebalancing besar. Nah, honestly,
Yang terjadi nanti di view saya tidak se-ekstrim itu. Jadi view saya adalah di Februari IHSG membaik. Mungkin di Januari ini karena menjelang 30 Januari ya, 6 hari lagi nih. Besok 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari lagi tuh. Jadi udah ada yang keluar duluan. Takut kalau seandainya nanti diberlakukan 20 saham yang udah masuk ini nanti outflow. Nah, outflow-nya 10 triliun. Nah, salah satu yang paling paling gede outflow itu adalah BCA. Nah, itu alasan kenapa BCA kemarin koreksi seperti ini. 21 Januari sampai sekarang, outflow dari BCA itu sudah hampir 3 triliun lebih. Sementara kalau dari perhitungan float BCA, ya harga yang kurang lebih sama 3 triliun. Yang serap siapa sih? Lokal, Pak. Yang serap itu Mandiri Sekuritas, KZCLA Sekuritas, ini saya nggak tahu foreign atau lokal ya, itu mesti bedah lagi. XL Stockbit, kesayangan kita. BKAK foreign kecil, SQ, BCA Sekuritasnya sendiri, karena kalau nggak salah dia masih dalam program buyback ya. Jadi honestly, outflow paling besar di MSCI nanti itu di BCA kalau diberlakukan. Dan itu udah nyerap, Pak. Udah kejadian duluan. Nah, itu alasan kenapa saya katakan nanti seandainya 30 Januari hari Jumat MSCI mengumumkan itu, nanti di Februari efeknya tuh udah nggak terlalu kuat. Nah, lalu kenapa saham Konglo yang bahkan even belum MSCI koreksi dalam? Itu karena PTRO, Bumi, Raja, Ratu, itu kan banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya. Mereka takut kalau batas threshold-nya itu makin naik, free float-nya makin banyak yang tidak diakui. Jadi, foreign yang kemarin udah banyak beli IHSG ya. Kalian lihat contoh kayak Raja ya. Raja itu ini koreksinya pas nih. Di sini tuh AK sempat beli gede banget. Kalau nggak salah dalam satu hari itu 100-an miliar apa 200-an miliar. Mereka balik badan. Daripada ambil resiko nanti 30 Januari tiba-tiba plom Raja dikurangin floatnya banyak gitu loh. Itu beresiko. Nah, saya kasih gambarannya pentingnya float untuk MSCI. Bagi foreign dan bagi owner tuh penting. Kalau suatu saham free floatnya, saham beredarnya di bawah 15%, maka syarat untuk masuknya dia perlu kurang lebih 60 triliun free float market cap. Kalau di atas 15%, dia hanya perlu 30 triliun. Jadi kali hampir 2. Nah, bayangkan kalau seandainya ada satu company, contoh Raja deh, floatnya 20% saat ini. Tapi nanti karena MSCI melakukan revisi jadi 13 atau 12. Oh, itu udah dia untuk masuk MSCI udah makin susah, makin pucuk jauh dari harapan lah. Nah, itu mengakibatkan banyak yang jual-jual dulu. Nah, oke. Dan arah market saat ini kelihatan banget. Ini kita di grup udah bicara ini 2 minggu lalu. Waktu itu kita live sama Cicu Ai mungkin seminggu lalu, mungkin atau 10 hari lalu. Saat ini terlihat bahwa terjadi taking profit atau outflow dari saham-saham Konglo dipindahin ke saham-saham fundamentalnya Indonesia. Honestly, foreign kalau kita bilang outflow enggak juga. Masih net kalau nggak salah dari awal sampai sekarang. Dan netnya itu di Telkom, Astra, UT kemarin ada problem sedikit makanya outflow ya. Tapi sebenarnya itu net buy dari awal tahun. Telkom, Excel, ISAT, kemudian ASI, kemudian hampir semua saham komoditas kita itu naik. Saat ini tuh terjadi peralihan dari S&P ke emerging market. Emerging market mereka masuk ke Malaysia, Thailand, Singapura, India, China, India sama Taiwan mahal. Mereka masuk ke China. Jepang, Korea itu tidak masuk dalam radar mereka. Indonesia juga termasuk salah satunya. Nah, tahun ini kenapa will be a commodity time? Itu karena dengan Trump melakukan invasi ke sana sini ya. Contoh, barusan harga oil naik. Itu kenapa? Karena Trump menyerang Irak sama Iran. Trump sekitar 2 tahun lalu menyerang Irak mati-matian, diberi sanksi, diberi embargo, akhirnya Irak melunak. Kenapa? Karena Irak itu yang paling pertama getol ingin membuat BRICS dan menjatuhkan dolar. Kemudian Irak itu salah satu yang menyuplai minyak ke China. Kemudian, nggak lama setelah itu,
Trump memberikan tarif dagang yang besar sekali ke hampir semua negara. Vietnam dapat paling gede 54 apa 58%. Kenapa bukan China? Kenapa Vietnam? Karena Vietnam itu menerima manufaktur paling gede dari China. Kemudian barangnya diekspor ke US. Kemudian yang terakhir penangkapan Presiden Venezuela. Presiden Venezuela. Sementara di Venezuela itu terdapat cadangan oil, minyak yang lebih besar dari Arab Saudi. Hanya infrastrukturnya yang jelek. Dan selama ini Venezuela itu mengirim minyak. Jadi China itu beli minyak sama Venezuela lewat bawah tangan, lewat harga yang lebih murah. Akhirnya apa? China mendapat energi yang murah di harga diskon. Dan Trump itu memangkas semua jalur-jalur yang dimiliki oleh China. Percaya saya atau enggak, nanti Trump bakal mulai nyenggol-nyenggol Taiwan tuh. Dia tahu tuh China paling sensitif sama Taiwan. Nanti dia bakal mulai bantu Taiwan atau memberikan statement bakal memisahkan Taiwan dari China. Kenapa? Karena Trump ini benar-benar nggak mau kalau China itu jadi negara yang melewati dia. Dan itu mengakibatkan emas naik. Itu mengakibatkan nikel naik, aluminium naik. Nah, aluminium itu kenapa ADMR 2400 ya kemarin 2300 gitu ya kurang lebih. Kenapa? Karena memang commodity price memang lagi dilihat. Bukan karena ekonominya bagus tapi ini karena supply shortage. Oke. Nah, sekarang let's take a look di saham-saham bagaimana menggunakan MACD. Oke. Nah, itu tadi sekilas untuk arah market. Saya tidak bahas saham secara satu-satu karena tema malam ini adalah I want to educate how to make your own analysis. Bukan untuk swapin. Kalau swapin, saya cuma bisa swapin II, oke? Karena dia masih kecil, kalian kan udah gede. Harusnya kalian beli saham, kalian udah tahu dong di mana, nggak harus nanya saya terus gitu. Oke? Ketika ada suatu saham yang uptrend, catat ya, kalian menemukan suatu saham yang uptrend, kalian bingung kan mau belinya di mana? Kalau kalian HK setelah dia break resist, takutnya jebol. Beli di support, takutnya dia gagal breakout. Atau kalau nggak beli tapi nanti dia naik terus udah mahal. Pengen beli di support, takutnya jebol. Nah, maka cara untuk setiap saham yang uptrend itu bakal ada fase dia swing low atau fase dia koreksi. Dan cara menangkapnya, kalian bisa memasukkan indikator MACD dengan settingan yang normal 12.8 dan 12.8 dan 9 kalau nggak salah. Di bawah, oke. Jadi MACD itu bakal memberikan 2 garis juga di bawah. Garisnya bakal seperti ini. Oke, di bawah. Nah, nah, cara untuk mendapatkan bottom daripada suatu saham menggunakan MACD adalah kalian cari saham yang uptrend lainnya kalian tarik, tapi MACD-nya makin turun. Oke, jadi dia membentuk sebuah toa atau sebuah speaker yang menghadap ke kanan. Nah, kalian harus ingatnya lambang speaker ini aja. Sahamnya naik, tapi MACD-nya turun. Inilah yang dinamakan dengan, sampai di sini ya, ini yang dinamakan dengan MACD divergence. Diverse itu artinya perbedaan. Jadi harga saham naik, tapi MACD-nya turun. Itu tandanya apa? Kenaikannya melemah, sehingga ada potensi terjadi swing low. Bukan bearish loh ya, swing low. Nah, saya ambil contoh. Kita melakukan analisa MBMA itu, ini cakep banget. Amat cakep. Nanti saya bahas ya, mengenai kerumitan ini. Pluk, saya hapus dulu, oke? Nah, coba kita lihat dulu. Ini bener nggak? Saya lupa ingat. Nah, gini. Ini Maret 2024. Kenapa saya katakan kalau ini bukan di sini deh, di advance. Nih.
bulan November, teruntuk MBMA, itu kan market lagi jelek ya waktu itu ya, November, Desember semua lagi koreksi. View saya adalah potensi di 550 hingga 530 untuk rebound. Sebagai last supportnya. Kalau di bawah itu bisa koreksi lagi. Jadi untuk saat itu kita concern untuk MBMA 550 sampai 530. Nah, lalu itu November ya. Nah, di sini tuh koreksi MBMA maksimal ya. Itu di angka ini 530. Teman-teman perhatiin tuh 530. Nah, jadi bottom dari MBMA tuh pas 530. Closingnya pas-pas 530. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saya bisa menemukan angka itu? Karena, nih contoh. MBMA itu kan mengalami harga yang naik. Oke? Yes, di sini. Kemudian, saya masukin MACD-nya. Nah, sampai di sini tidak terdapat divergence. Benar? Jadi, ini kita lupain dulu. Begini. Harga saham naik, harga saham naik, harga saham naik. MACD-nya juga ikut naik. Jadi bayangkan ya, di bursa saham tuh memang gak enak. Kalian beli di 380, naik sampai 600. Itu kalian cuan 200 poin itu 50-an%. Plum, balik lagi sisa 400. Bayangkan, cuan 50%, habis itu hampir sisa 5%. Pasti sakit hati kan? Nah, itulah problemnya di bursa stocks market Indonesia. Kalian gak bisa hold kemudian diemin. Kalian mesti pantengin harganya. Jadi kalau diemin salah-salah bisa rugi. Jadi itu alasan kenapa kalau kalian udah cuan, gak ada salahnya taking profit, turun, mulai-mulai beli lagi. Selama kalian yakin dengan story-nya dan akumulasinya. Oke, jadi story saya gak bisa jelasin karena itu tergantung emiten. Tapi akumulasinya saya bakal kasih lihat secara kasar. Oke, jadi step pertama ini udah nih kan. Harga saham naik. Oke, naiknya tuh lihat yang titik tertingginya. Jadi titik tertinggi di sini. Lewat lagi. MACD-nya juga naik. Jadi tidak ada divergence. Sampai ketika plum. MBMA nyentuh 730, habis itu ada yang distribusi tuh kelihatan karena candlenya jelek kan. Kemudian koreksi. Nah, di sini udah terjadi sesuatu yang berbeda nih. Nah, kelihatan nggak? Jadi kalau saya buatnya seperti ini. Tuh. Harga saham naik, tapi MACD-nya turun. Nah, inilah yang dinamakan dengan divergence. Karena ini kalau digambarkan bentuknya toa nih. Ini bentuknya kayak megafon tapi hadap ke kanan gitu. Ya kan? Satu naik, satu turun. Nah, ketika kalian menemukan harga saham yang seperti ini ya. Satu naik, satu turun, maka titik terbaik untuk beli saham tersebut adalah dari mulai titik tertinggi ini kalian cari titik terendahnya. Titik terendah dari MBMA dari dimulai divergence di sini itu ada di candle yang ini. 525. Di sini kalian bisa hapus. Maka kalian bisa tunggu koreksi MBMA 530 sampai 525. Jika saham tersebut akumulasinya masih bagus, koreksi volumenya rendah, dua syarat itu. Ketiga, storyline makroekonomi, mikroekonomi masih mendukung, maka 530 dan 525 adalah titik beli terbaik. Kita coba lihat. Boom. Naik ke atas. Saya masih punya MBMA di angka 550. Saat ini profitnya itu 56%, 57%. Hanya dengan metode sederhana seperti ini. Lalu sekarang MBMA berbahaya nggak? Bagi saya nggak berbahaya. Kenapa? Karena dari kenaikannya tidak ada divergence, Pak Bos. Masih naik.
Jadi meskipun dia di resisten, ini masih good to buy sebenarnya. Tapi saya tidak merekomendasikan ya, karena malam ini tidak ada rekomendasi. Saya hanya memberikan edukasi mengenai menggunakan MYCD. Kalau mencari divergence itu adalah MACD, mencari titik terendahnya atau titik belinya namanya MYCD. Sometimes, ketika terjadi divergence begini, belum tentu langsung koreksi. Apalagi kalau sahamnya uptrend, maka kalian boleh cari 3 support terkuat. Ini support 1, ini support 2, ini support 3. Oke? Jadi, kalau sahamnya masih uptrend kuat, disinilah kalian first buy. Kalau jebol lagi, second buy. Kalau jebol lagi paling terakhir, third buy. Contoh, kalian pengen beli MBMA 100 juta. First buy, kalian beli dulu 20 juta. Oh, break support, market jelek. Belum, beli lagi 30 juta. Aduh, break lagi, beli lagi 50 juta. Most likely chance untuk rebound. Kalau kalian saham yang benar, ketika melewati 3 support, apalagi melewati MACD seperti ini, potensi untuk reboundnya besar. Tapi kalau saya beli masih ketiga kemudian jebol gimana kok? Ya udah, disiplin dong. Dari 100 juta kamu buang, ya mungkin rugi kamu 7-8%. Daripada kamu beli 100 juta di sini, kamu maksa sampai di sini, ya rugi kamu bisa jauh lebih dalam, Pak Bos. Pertanyaan kok, saya baru beli 20 juta di sini, kemudian rebound. Sementara saya mau beli 100 juta, porto saya naiknya nggak seberapa dong. Ya average up, Pak Bos. Jadi, ini salah satu cara saya bagaimana menemukan harga terendah. Oke, sebelum itu kita coba lagi saham lain. Ini di grup kita juga punya NCKL. Kalian nanti saya matiin komen, tapi kalian tahu lah ya. NCKL kan naiknya luar biasa ya Pak Bos ya. Dari harga 950 naik sampai 1400, 40% naiknya Pak Bos. Oke. Cuman ada yang aneh nih. Di sini kan pasti kalian bingung nih beli kan. Supportnya nggak jelas, break naiknya tuh juga nggak enak gitu loh. 2-3%, 5% maksimal. Naiknya satu-satu gitu loh. Jadi retail kan sukanya yang naik 10%, 15% satu hari. Wah gitu lah kan. Kalau naiknya 2-3% agak nggak suka gitu. Makanya banyak yang nggak lihat kan NCKL kan. Padahal ini salah satu saham favorit saya. Oke. NCKL naik. Kemudian ketika kita masukin MACD-nya, wah ada yang nggak beres nih Pak Bos. Kenapa? Karena MACD-nya turun. Juga membentuk sama TOA gitu loh. Satu naik, satu turun. Bentuknya nggak harus sempurna ya. Nah, tapi ini udah ada pertanda kenaikannya tuh perlemahan. Sekarang Pak Bos bayangkan. Pak Bos punya 100 juta beli NCKL di 1000. Belum. Oke. Dari bulan Agustus sampai Oktober, 3 bulan ya, karena Agustus awal sampai Oktober akhir, 4 bulan deh. Boom, harganya balik. Sakit nggak? 100 juta jadi 140 juta. Karena nggak TP, balik jadi 0. Di sini otomatis kalau nggak stop loss ya jual BLP. Padahal yang harus dilakukan adalah ketika naik, contoh 100 juta ini ya, plus 40% contoh. Maksimal setengah lah kalian taking profit. Contoh punya 100 juta jadi 140 juta. Sisa 120 juta jual dulu. Tapi kok kalau saya jual naik lagi gimana? Ya beli lagi gak ada masalah kok. Kalian gak perlu sayang-sayang yang sama yang namanya gak perlu sayang-sayang sama yang namanya floating profit gitu loh. Saya ambil contoh analogi ya. Ini saya sering jelasin di grup soalnya. Saya yakin masih banyak yang belum paham dengan konsep ini. Kalian punya saham 100 juta, oke. Kemudian plus, pakein aja deh. Kalian punya satu saham 100 juta. Kemudian, ini isi porto kalian nih. Kemudian, plus 40%. Hijau nih, menyenangkan gitu, lihat hijaunya, warnanya hijau gitu. Tuh, jadi 140 juta. Boom, ini dibangga-banggakan setiap hari. Ini di capture setiap hari, di screenshot setiap hari. Kemudian, anggap kalian punya teman, kalian punya emak, kalian punya anak,
nakal, pencet sell. Plum. Kemudian kalian kesel. Karena harganya di 1000, sekarang udah 1400. Nggak bisa beli lagi di 1000. Kalau kalian investor yang mature, kalian memang ada plan untuk simpan saham itu, flow-nya masih bagus, akunnya masih bagus, teknikalnya masih bagus, story-nya masih oke, kalian beli lagi 140 juta. Di sini warnanya merah. Mungkin minus ya, mungkin minus 0,5%. Di sini jadi minus 125.000 contoh. Jadi 139.667.000. Contoh. Mana porto yang lebih bagus dan jelek? Jawabannya sama aja Pak Bos. Sama-sama 140 juta. Bedanya yang ini bisa dipamer karena lu belinya murah. Tapi ini gak bisa dipamer. Padahal angkanya di ujung sama-sama 140 juta. Itu alasan kenapa kalau kalian beli satu saham plus 100%, plus 200%, plus 300%, berapapun itu kalian boleh jual dan beli balik. Asal belinya juga dengan cuannya. Bedanya psikologi kita suka melihat ini nih. Kita suka melihat plus-plus yang semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Harusnya yang kita fokus adalah angka di ujung ini yang sama. Bayangkan kalau kalian bisa jual 140 juta. Di pucuk contoh, sempat taking profit, kemudian market koreksi kayak sekarang. Yuk kalian tinggal cicil lagi. Asal kalian masih yakin sama sahamnya. Itu alasan gak perlu sayang-sayang sama yang di sini. Yang perlu kalian sayang itu yang di sini. Oke? Itu sekian. Nah, so NCKL titik terendah di mana dia mulai terjadi divergence itu adalah di sini, candle ini. Alias angka 940. Oke. Perhatikan 940 saya tarik sampai ke ujung. Inilah titik koreksi terendah dari NCKL. Setelah itu NCKL belum. Dari 940 naik lagi ke 1500, itu lebih dari 50% Pak Bos. Dan seketika kenaikan daripada NCKL tidak lagi menciptakan divergence. Ngerti nggak? Jadi ketika kalian melihat satu saham yang naik, kalian pengen beli, sabar aja. Kalau udah ada divergence, kalian antri di bawah. Oke? Mungkin saya coba yang lain lagi ya. Mungkin Antam ada kali ya. Nah, Antam. Saya ambil case kedua Antam. Ini Antam underdog banyak. Retail lumayan banyak punya sih. Tapi jarang dibahas aja. Karena mereka lebih suka Konglo. Tapi kalau anak-anak grup tuh banyak yang punya Antam. Antam, boom. Di sini ada candle distribusi. Serem pakai banget, ya nggak? Hampir 4.000, 3930. Kemudian ada koreksi yang cukup gede, cukup massal, dan itu kan agak menyeramkan ya. Saya kalau lihat begini udah pasti udah pasti waspada, siap-siap taking profit gitu loh. Dan bener aja, setelah nggak bisa nyentuh 4.000 kan resist kuat ya. Ini kan titik all time high-nya Antam, kalau nggak salah pas Covid. Oh, pas Covid malahan cuma 34. Nah, koreksi setelah itu. Nah, perhatikan, ketika Antam menembus titik tertinggi, secara MACD, dia juga nggak lebih tinggi, Pak Bos. Jadi menciptakan bentuk yang sama nih, toa, satu naik, satu turun. Itu artinya terjadi divergence. Nah, untuk titik beli paling bagus di Antam adalah titik terendah setelah terjadi divergence, alias di sini nih. Nih, candle merah yang ini. Di angka berapa nih? 2780. Jadi kalau kalian ngelihat pola seperti ini, kalian GTC aja 2780. Ya. 2760, sorry. Atau spare sedikit lah 2750 lewat dikit gitu. Nah, kemudian kita lihat koreksi daripada Antam. Maksimalnya di angka ini, Bos. Di flooring yang sama. Setelah itu yang terjadi di Antam adalah
Dari bawah 3.000 ke 4.400 itu 1.400 poin, itu alias kenaikannya 50% lebih. Dan dia juga sukses mendapatkan kenaikan yang dinamakan dengan double bottom. Ini kalau saya nggak salah sih seharusnya ya, Antam itu naik sedikit lah. Harusnya dia peluang paling gede MSCI itu Bumi. Nah, double bottom Antam tuh udah kelihatan di 7 Januari. Di sini tuh. Ya, di sini tuh. Boom, itu untuk Antam. Nah, kemarin Bumi gimana? Banyak yang penasaran karena nih, ini kan tidak ada divergence kok. Betul sekali. Bumi tidak ada divergence. Sahamnya naik, MACD-nya juga naik. Lalu kenapa Koko bisa bilang kemarin koreksinya itu sampai 330? Nah, jawabannya adalah MYCD bisa kalian gunakan di dalam time frame yang lebih kecil. Saya biasanya bahkan daily pun bisa. Jadi contoh, ketika kalian buka nih satu saham pengen trading harian, ada saham yang naik kenceng, yang biasa kenceng kan Truetrine, Bufamina gitu, yang biasanya naik 10%, 15% gitu. Dia naiknya kan nggak langsung ya, pasti kan naik dulu, turun, sideways pelan gitu. Kalian bisa tuh masuk ke dalam chart 5 menit atau 1 menit. Masukkan MACD, bisa. Kalau terdapat divergence, contoh nih, dia naik 10%, ada divergence nih. Divergence-nya tuh titik koreksi terbawahnya pas plus 3%. Jadi dari 10%, pas dia turun ke sisa 3% itu titik beli. Most likely biasanya mantul. Tapi saya nggak sarankan itu kalau kalian belum bisa dengan cara seperti ini. Oke? Nah, saya masuk ke dalam Hourly. Ini cobalah satu jam deh. Nah, saya masuk ke dalam chart Bumi 1 jam. Oke, di 1 jam tuh kelihatan Bumi yang break sampai 480-an lah ya. MACD-nya nggak ngejar Pak Bos. Masih koreksi MACD-nya. Sehingga terciptalah yang namanya divergence. Lalu, berapa jadinya dong titik beli Bumi yang kemarin gila-gilaan koreksi itu, yang sempat ARB itu? Maka adalah ini Pak Bos. Candle yang ini ya. Terus saya sama-samakan kursornya nih ya. Ini titik terendahnya adalah 330. Maka titik beli Bumi adalah 330. Boom, 330. Kemudian rebound. Maka jika saya tidak salah, seharusnya ya Bumi rebound sampai 400. Ya, tapi mungkin aja kalau dia koreksi dulu sampai 330 lagi, lalu balik lagi ke 400. Itu di view saya. Seperti itu. Jadi kalian bisa masukin ini dengan time frame daily, hourly, bahkan 1 menit dan 5 menit juga bisa. Oke. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana cara menentukan sahamnya koreksi masih boleh beli atau enggak? Nah, caranya adalah contoh. Ini saya ambil case yang metal dulu lah, yang lebih enak dipakai ya. Ini kan NCKL divergence, oke? Kemudian dia mulai koreksinya nggak karu-karuan lagi, bum. Itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 bulan, 2 bulan full, 1 bulan lebih tuh koreksi semua, nggak ada naik-naiknya. Pasti jiper dong, ya kan? Pasti takut dong. Caranya adalah kalian lihat siapa yang beli dari dia mulai naik sampai ke sini. Jadi buat yang sering nanya, cek akumulasi, cek foreign beli, itu 1 minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan kah, itu tergantung dari sahamnya. Kalau dari ini 87 hari. 87 hari ini siapa yang beli? Kalian bisa masukkan di sini. Indikator net foreign buy, sorry, net foreign buy or sell mana ya? Nih, net foreign buy and sell ya. Klik. Nah, di sini kalian lihat. Waduh, Pak Bos,
Ini yang angkat NCKL tuh foreign semua, yang ijo-ijo ini foreign. Pleng 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 pleng. Kalau dia angkat dari sini sampai sini, average dia kira-kira berapa? Harusnya di tengah lah ya, kurang lebih ya. Makanya di atas itu dia nggak kasih lewat tuh, mereka taking profit, mulai jualan lagi. Nah sekarang saya tanya sama kalian ya, ini logika aja. Bar hijaunya segede ini, bahkan ngelewatin 40 miliar setiap hari. Tapi bar koreksinya nggak ada yang lewat 40 miliar. Sementara bar belinya di atas 40 miliar. Logikanya, ini habis nggak barangnya dia jual? Jawabannya enggak Pak Bos. Itu alasan ketika menyentuh titik terendah, sahamnya diangkat lagi Pak Bos. Nah saya ambil case yang kalau kalian mau lebih strict lagi ya. Ini adalah 4 Agustus sampai 29 Oktober. Kalian lihat di sini udah lebih nggak bisa lari lagi. 4 Agustus sampai 29 Oktober. Belum. Ini yang beli Pak Bos. AK, BK, RX, YU, BB, ZP, KZ, YB, AI, DX. Ini semuanya broker kakap. CLS, JP Morgan, Macquarie, CIMB, UBS, CIMB, CGS, Verdana, Kim Eng, KZ, CLSE, Sekuritas, YB, JUC, tumbuh bersama sekarang. AI, UOB, Kaihian, DX, Bahana, AG, Kiwum, itu broker-broker kakap semua. Nilainya ya kira-kira lah. Average-nya berapa? Kalau kita catat di sini ya Pak Bos ya, paling rendah average net buy foreign itu 1088 Pak Bos. 1088. 1088 itu di kotak ini Pak Bos. Saya sedang berusaha membuat ini lebih sederhana dengan kata-kata yang lebih retail lah ya, lebih tidak lebih manusiawi gitu. Semoga bisa dipahami, mungkin tidak mudah ya. Aduh, sorry. Wait, 1080. Nah, intinya ya, average mereka itu di sini Pak Bos. 1080. Nah, honestly di bawah ini mereka tuh udah rugi Pak Bos. Nah, bayangkan ya. Mereka jual, asing jual tuh masif sampai di sini Pak Bos. Kenapa? Karena kalau di bawah ini mereka jual, mereka tuh udah rugi. Nah, yang terjadi ya, ketika di bawah average mereka, barang mereka kan masih banyak nih. Lihat nggak apa yang terjadi? Di bawah 1080, foreign tuh udah nggak jualan. Bahkan condong beli tipis-tipis. Kalau kayak begini merem Pak Bos beli. Nikel saat ini sekarang 18.000. Tadi naik semua ya nikel ya. Jadi saya masih yakin story komoditi itu masih jalan. Bahkan tahun ini mungkin Q1 game plan-nya tuh komoditi. Bukan Konglo. Konglo mesti benerin restruksasi daripada perusahaan-perusahaannya tuh. Contoh, floatnya 27%, tapi ternyata karena ada corporate yang mungkin jadi 25, 23. Nah, itu problem kan. Sementara foreign lagi aktifnya di sini. Saya ambil contoh yang kedua ya. MBMA. Nih. MBMA. Oke. Mulai terjadi divergence di sini. Oke, di sini ada candle yang cukup kenceng 26 September, oke. 26 September sampai 11 November. Nah, kalau ini agak spesial nih, karena enggak bukan foreign banget yang akum. Ada MG, ada CC, ada BB, ada LG, ada AKBK, ada RF, ada PD, ada KZ, ada ODNI. Tapi boleh dikatakan ini semuanya pemain kakap. Semesta, Mandiri Sekuritas, Verdana, Trimegah, AKBK, Buana, IPOT, CLSE, BRI dan Anexa ya. BRI Sekuritas, BRI, BNI, oke. Ini kakap semua kan. Padahal di sebelah kanan tuh distribusi tuh. Dari Stockbit aja bilang netral. Sebenarnya ini ada distribusi. KI-nya jual gede, but it's no problem selama yang akumnya masih oke. Sampai ke sini, plep,
Berapa sih average paling rendahnya? 620 Pak Bos. Jadi honestly di bawah 600 itu udah murah. Oke, dan kita lihat dari ini kan 26 September sampai November. Kita lihat dari November sampai ke sini 24. Boom. Tuh. Yang tadi akum di kiri ya. MG-nya tuh taking profit, LG-nya taking profit, PD-nya taking profit, NI-nya taking profit. Tapi good things, ada BB yang juga akumulasi. Akumulasinya 700 pula. Jadi kalian lihat MG kan tadi average-nya 620, 630 ya. Dia jualnya tuh 670. Jadi honestly ini tuh adalah aksi taking profit. Sehingga bayangkan kalau MBMA dibiarkan. Tadi kita lihat barang MG 160 miliar kan, kalian lihat kan. Kalau bayangkan kalau dibiarkan turun ke sini. 160 miliar MG bakal kemana? Jadi itu cara menghitung barang. Kalian harus bisa hitung barang, hitung flow, kemudian tentukan di mana average big player. Honestly, kalau kalian loss 10%, tapi big player loss 30%, kalian itu perform Pak Bos. Yang mestinya takut itu big player. Nih contoh, saya kasih lihat PTRO. PTRO koreksi tembus support dari 10.000, oke. Kemudian sebenarnya akum dari foreign kan dari 30 Oktober lah saya ambil ya. Sampai sekarang Januari tanggal 24. HP itu akumnya tuh 10.400, BK 10.500, TP 10.100, AKYU semuanya average tuh di atas. Saat ini semua big player lagi rugi di PTRO. Kemarin ada yang jual cukup gede. 24 Januari kita ambil yang terakhir ya 20. Nah gini deh. Itu jual paling gede, yang seller gedenya tuh bukan foreign justru SS, PD, YU, KZ. Dan ini mungkin aksi duluan sebelum float MSCI nanti diberlakukan. Nah itu ngebuat sayang ya sebenarnya kalau ditahan di atas 11.000 peluang PTRO masuk tuh lebih gede. Jadi dengan seperti ini PTRO masih ada peluang masuk kalau MSCI ngambilnya di tanggal 21, tanggal 22. Nah, karena tanggal 21, 22 kan masih di atas 12.000 ya. Tapi dia tidak harus masuk di Februari juga. Cuman sayang aja kalau nggak masuk di Februari. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya, ya honestly, ya titik koreksinya agak serem ya. Bisa agak dalam gitu. Bisa sampai sini nih, 6.000-an. Tapi saya yakin sih harusnya enggak ya. Karena kan di atas 6.000 ini kan ada beberapa support nih. 6.000 itu yang terakhir, oke. Yang kedua di sini. Yang ketiga ada di sini. Nah, besok tuh udah ketemu support pertama tuh. Jadi menurut saya harusnya nih Senin nih bakal ada yang lawan. Karena kalau kita lihat dari akum kemarin ya, HP itu 8.100. Besok tuh udah kena tuh kalau ARB sekali lagi ya. Ya. BK 9.400 udah lewat, TP 9.000, AK 8.000, SS tuh average-nya 7.000 Pak Bos. Jadi menurut saya tidak akan dibiarkan di bawah 9.000 untuk PTRO. Jadi ada potensi dia rebound di 8.500 atau 8.700. Sebenarnya. Nih contoh. Cuan habis masuk MSCI, brand habis masuk MSCI. Udah gak ada mainan lagi kan. Sebenarnya jauh lebih bagus kalau masuknya tuh agak belakangan aja gak apa-apa. Jadi dia turun dulu ya nanti main lagi di bawah. Ya kan? Suatu saham yang naik dari 5.000 ke 10.000, satu kali selesai, kalian dapat sekali 100.000. Tapi kalau dia dari 9.000 turun lagi ke 5.000, kalian bisa dapat 2 kali loh. Kalau dia 3 kali, kalian dapat 3 kali, 300%. Multi-bagger itu. Dengan catatan, ya kalian harus punya sistem. Kalau beli saham, harus bertahap. Kalau udah naik, harus bisa TP. Kalau dia macam-macam, harus bisa buang dan beli lagi di bawah. Gitu. Sementara untuk Dewa, nah ini kan cakep nih. Dewa tuh kita ada juga kalau nggak salah ada analisanya. Iya di sini. Swing low dulu.
nggak bear, cuman ketunda aja rallynya, dan ini sehat menurut saya. Jadi Dewa potensi koreksi kemarin tuh di cuap-cuap tuh 650 sampai 600. Tuh lihat tuh, belum koreksi paling bottomnya 600. Nah ini honestly ya, kalau untuk Dewa nggak ada divergence, makanya dia jauh lebih kuat ya. Itu. Jadi ya mungkin ya potensinya adalah nanti di Senin, Selasa mungkin rebound. Cuman kan 30 Januari kita nggak tahu gimana ya. Mungkin Senin, Selasa rebound, mungkin Senin rebound, mungkin Selasa, Rabu, Kamis sideways atau agak condong merah. Jumat itu klimaksnya, saya juga nggak tahu seperti apa. Nanti di Februari kemungkinan yang koreksi itu saham-saham Konglo. Justru saham yang udah dalam di MSCI 20 itu menurut saya udah banyak yang di cover. BCA aja udah outflow 3T. Mungkin yang resiko itu cuan, karena dia kan 15,0% kan thresholdnya. Kemudian aman juga beresiko, maaf. Honestly saya juga stop loss di grup, saya ada aman, saya lupa mention itu. Kenapa? Karena aman strukturnya tuh banyak korporat, mungkin banyak yang worry di situ. Padahal secara company dia aluminium dan good. Nah kita masih heavy di metal, nikel. Contoh, saya ambil contoh MDKA deh. Kalian lihat nggak foreign di bawah ini? Ini udah ada apa namanya? Inverted head and shoulders. Kalau dia nembus trendline ini bullish. Di 4000 ke atas dia MSCI bisa masuk. Kemudian ada RO, AAD, dan ada MR. We very love this one too. Ada RO udah mau tembus 2420. Lebat 2420 dia ke 293.000. Di 3000 dia MSCI. Kalian perhatiin foreign yang akum di ujung ini. Ini karena saya udah mau sejam ya, nanti bakal mati nih. Mungkin sekitar 5 menit lagi mati. Jadi saya nggak bisa panjang nih, harus 2 kali. Dan udah agak rewel. Ada MR ke 2400. Emas ya not bad juga menurut saya. Kita sempat play di sini juga. Archie oke. Nah, ini untuk Archie, saya coba kasih lihat ya. Ini termasuk salah satu yang punya MACD divergence dan dia koreksinya tidak sampai bottom. Oke, harusnya dia koreksi sampai di sini kan. Tapi di sini ada titik support. Di sini juga ada titik support. Nah, jadi kalian harus cari 3 titik support. Oke. Setelah terjadi divergence di Archie yang pertama, ini kan enggak bentuknya sama TOA. Nah, tapi Archie koreksi maksimalnya hanya sampai di sini. Support pertama, kemudian dia naik lagi lebih lanjut. Karena kalau kalian pun kombinasi dengan chart pattern, konsolidasinya itu bullish pennant. Nah, kalau bullish pennant begini, breakout kenceng gitu. Jadi ini berlaku di Bitcoin, ini berlaku di Forex, ini berlaku di indeks. Hampir kenapa kalau kalian nanya kenapa titik support saya itu bisa titik koma, kenapa bisa pas? Karena saya menggunakan metode ini dan saya kombinasikan dengan flow, saya kombinasikan dengan foreign inflow, karena dari bid over cara mereka makan kadang ketahuan. Tapi ini saya hanya tampilkan salah satu yang paling simpel dan paling mudah yang bisa kalian gunakan. Kayak tujuan saya ya, kalian yang orang kantor, yang saya lihat ya, saya baca tweet saya agak terharu tuh. Ada yang bilang dia masuk, ini dia pakai uang tabungannya, dia pengen beliin kulkas buat bapaknya, dia pengen beliin, gila, pengen beliin, bayangin dia mau umrohin orang tuanya gitu, dengan harapan bursa saham tuh bisa jadi kasih mereka ini. Sebenarnya itu salah. Honestly, maaf. Kalau kalian masuk ke stock market dengan tujuan pengen beli ini, beli itu, maka kalian jadi punya ekspektasi. Ketika ekspektasi itu nggak sampai, kalian
Contoh ini market lagi jelek ya. Saya lihat juga, saya ngerasain tuh energi-energi kecewanya. Itu alasan kenapa saya pengen live ini. Kayak saya lakukan ini. Kalau kalian merasa bermanfaat, kalian boleh share ini. Mungkin saya save 2-3 hari atau 1 minggu. Nanti saya bakal matikan setelah itu. Kalian mau ambil ini, kalian mau ajarkan keluar juga silakan. Kalian mau let's say pungut bayaran, itu juga saya rasa fine kalau nggak terlalu mahalnya 50.000, 100.000. Kemudian uang, kalau saatnya kalian merasa terbantu dengan ini juga, kalian boleh donasiin ke abang ojol, ke yang membutuhkan. Karena saya percaya kalau dunia stock market investornya diisi oleh orang yang peduli, orang yang mature, orang yang enggak nanya Archie gimana, Mina gimana, Bufa gimana, Arto gimana, tapi lebih peduli sama struktural belajarnya. Kalian akan, ketika ada masalah, kalian lebih peduli cari masalahnya, cari solusinya daripada kecewanya. Kalau kalian kecewa terus, stock market jadi tempat sumpah serapahnya kalian, dan itu saya nggak suka. Stock market itu harus jadi tempat yang fun, harus jadi tempat yang dimana kalian merasa bahwa ini adalah peluang. Dan kalian tidak mempertaruhkan uang kalian sampai di batas maksimal kalian. Nah itu alasan saya ingin semoga stock market kita doa bersama. Saya yakin ya stock market 2026 sih pasti masih baik. Cuman memang ada turbulensi dan resisten yang perlu kalian hadapin. Dan cara menghadapinya adalah salah satunya dengan cara ini, belajar lebih rajin. Yang kedua adalah tidak harus dengan metode saya, dengan metode siapapun pasti bisa. Karena saya lihat banyak banget saat ini mentor-mentor yang bagus, yang punya analisa sendiri, yang berhasil bahkan jauh lebih besar dari saya. Kalian juga boleh belajar mana yang lebih cocok untuk kalian. Yang ketiga, kalau kalian melihat ada orang yang mungkin susah di stock market atau mungkin masih perlu cari jati diri, kalian boleh ajarkan dia dan kita bikin bursa kita jauh lebih berkembang. Ini pas 1 jam. Terima kasih untuk 8.000 orang yang hadir. Saya save ini sampai 1 minggu. Semoga tetap semangat. Jaga risiko kalian. Jangan maksain trading kalau seandainya kondisi lagi jelek. Jangan merasa bahwa ini lagi murah, saya harus beli gede gitu. Saya usahakan mungkin minggu depan saya bakal bahas saham satu persatu. Saham Konglo, kemudian saham komoditi, kemudian my top list di grup. Saya share ini gratis. Kenapa? Karena saya yakin kalau seandainya ada yang dapat good energy dari ini, ada yang dapat vibe positif, kalian ucapin syukur, itu bakal balik, diambil tangkap sama semesta, diambil sama Tuhan, dikembalikan ke saya, dan saya akan kembalikan lagi ke bursa ini. Selamat malam dan happy weekend.